Nama saya Udeja Saifullah dengan NIM 224101015 dari kelas D4 PGMI. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS pembelajaran IPS MI atau SD yang berupa menceritakan cerita inspiratif tentang petualangan J.Itses menemukan nilai persatuan di kampung halamannya. Di sebuah sekolah dasar di kota kecil, hiduplah seorang siswa bernama J.Itses. J.Itses adalah anak yang pintar dan tekun. Akan tetapi ia sering merasa bahwa pelajaran IPS sangat membosankan. Baginya mempelajari tentang sejarah, keragaman budaya atau bentuk-bentuk masyarakat hanyalah teori yang sulit dipahami. Suatu hari guru IPS-nya, Bu Rina, mengumumkan bahwa mereka akan memulai proyek yang berbeda tentang petualangan sejarah kampung halaman. Bu Rina ingin semua siswa memahami bahwa IPS bukan hanya tentang hafalan, akan tetapi tentang bagaimana kita bisa menghargai dan memahami sesama. Ia meminta setiap siswa untuk melakukan sebuah wawancara dengan orang tua, kakek nenek, ataupun tetua di sekitar rumah mereka dan mencari tahu tentang asal-usul daerah mereka dan bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa hidup bersama-sama. J.Itses awalnya tidak terlalu antusias, akan tetapi karena ini tugas wajib, ia memutuskan untuk pergi mengunjungi kakeknya yang tinggal di desa seberang kota. Setibanya di sana, kakek J.Itses menyambutnya dengan senyum lebar. Senang sekali melihat cucunya datang berkunjung. Setelah ngobrol sebentar, J.Itses pun menjelaskan tugas dari Bu Rina dan meminta kakeknya untuk bercerita tentang sejarah kampung mereka. Kakek J.Itses mulai bercerita. Kampung ini dulunya adalah tempat yang sangat sederhana. Orang-orang di sini berasal dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada juga dari Sulawesi. Dulu mereka datang ke sini dengan harapan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. J.Itses mendengarkan dengan penuh perhatian saat kakeknya melanjutkan. Awalnya ada banyak perbedaan di antara kami. Setiap orang membawa budaya dan kebiasaan mereka sendiri. Kadang-kadang ada yang merasa sulit memahami kebiasaan orang lain. Namun ada satu kejadian yang mengubah semuanya. Kakek J.Itses selalu bercerita tentang banjir besar yang melanda desa tersebut bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, hampir semua rumah terendam air. Orang-orang kehilangan harta benda dan banyak yang kebingungan harus berbuat apa. Dalam situasi yang sulit itu, seluruh warga kampung tanpa peduli dari mana asal mereka bergotong royong membantu satu sama lain. Mereka saling menolong, memasak makanan bersama, membersihkan rumah, dan mengumpulkan pakaian untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Disitulah lanjut kakek dengan mata berbinar. Kita semua sadar bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu keluarga di sini. Setelah kejadian itu, orang-orang menjadi lebih akrab, lebih peduli dan merasa memiliki kampung ini bersama-sama. J.Itses tertegun mendengar kisah kakeknya. Ia baru menyadari bahwa nilai persatuan dan gotong royong bukan hanya teori dalam buku pelajaran IPS, akan tetapi melainkan nyata di kehidupan sehari-hari. Tugas yang awalnya ia anggap membosankan kini terasa sangat berarti. Sepulangnya ke sekolah, J.Itses mempresentasikan cerita tersebut di depan kelas. Ia bercerita dengan penuh semangat tentang bagaimana kampung kakeknya berubah setelah mereka bekerja sama menghadapi bencana. Teman-temannya terinspirasi dan beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata mendengar kisah persatuan itu. Bu Rina tersenyum dan berkata, itulah yang sebenarnya diajarkan IPS kepada kita. Kita belajar tentang sejarah, budaya, dan masyarakat, bukan sekedar untuk dihafalkan, akan tetapi untuk kita pahami dan dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak itu, J.Itses tak lagi menganggap IPS sebagai pelajaran yang membosankan. Bagi J.Itses, IPS adalah pelajaran tentang bagaimana manusia bisa hidup bersama dalam perbedaan dan bagaimana sebuah kampung kecil bisa mengajarkan tentang arti persatuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa